Kisah ini melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Karna dilarang ikut bertempur oleh Bisma untuk memenuhi janjinya kepada Dewi Kunti. Malam saat menjelang perang, Arjuna menyempatkan diri untuk memeriksa kesiapan para prajuritnya yang akan maju pada pertempuran esok hari. Terlihat kesibukan mereka dalam mempersiapkan persenjataan dan tak ketinggalan juga anak-anak Pandawa yaitu Pancakumara dan juga Abimanyu sedang melakukan latihan perang mereka. Tiba-tiba Arjuna teringat dengan perkataan Basudewa Krishna yang mengatakan bahwa hal terpenting untuk bisa meraih kemenangan adalah para Pandawa harus berdoa atas kematian Bisma yang agung, karena Bisma merupakan benteng terkuat bagi Hastinapura. Arjuna sangat sedih membayangkan akibat perang yang akan terjadi nanti. Ia melihat para prajurit muda sedang diberi benang perlindungan oleh ibu atau istri mereka. Arjuna kemudian memasuki tenda di mana anak-anaknya sedang menikmati jamuan makan malamnya. Di tempat tersebut hadir Drupadi dan juga Basudewa Krishna. Hati Arjuna tergugah rasa kasih sayang melihat kebersamaan mereka yang entah sampai kapan suasana itu akan bisa mereka rasakan. Arjuna pun tidak kuat menahan perasaannya dan pergi meninggalkan tempat itu menuju ruang persenjataan di mana busur Gandiwa disimpan. Esok hari, busur itulah yang akan ia gunakan untuk menumpas musuh-musuhnya. Di hari pertama pertempuran, Arjuna didatangi oleh Krishna lengkap dengan kereta perangnya. Arjuna pun merasa heran melihat kedatangan Krishna dengan cara seperti itu. Krishna mengatakan bahwa kereta perang Arjuna telah siap dan kusirnya pun sudah ada di hadapannya. Jadi Arjuna pun harus segera bersiap-siap untuk bertempur. Namun Arjuna menolak usulan Krishna untuk menjadikan dirinya sebagai kusir keretanya. Krishna menanyakan kenapa Arjuna sampai menolak dirinya sebagai kusir sedangkan ia adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut. Arjuna beralasan bahwa Krishna adalah orang terhormat dan posisi kusir tidak cocok bagi dirinya. Namun Krishna berkata bahwa hal itu bukanlah yang terpenting. Jika bisa menyenangkan temannya, maka Arjuna haruslah mempertimbangkan permintaannya tersebut. Krishna berjanji tidak akan membiarkan rasa ragu menyelimuti hati Arjuna, dan setiap kali pikiran Arjuna kehilangan fokus, maka akan menjadi kewajiban bagi Krishna untuk membawanya kembali ke jalan yang benar, baik itu sebagai kusirnya ataupun sebagai hidupnya. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Arjuna pun mengizinkan Krishna untuk menjadi kusir kereta kuda sekaligus pembimbing jiwanya. Di tempat lain, kubu Kurawa tengah melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa. Di sana telah hadir tokoh-tokoh utama seperti Bisma yang agung, Guru Drona, Duryodhana, Aswatthama, dan juga tokoh-tokoh kuat lainnya. Dengan penuh semangat, mereka memohon restu kemenangan kepada Mahadewa. Raja Anggakarna yang tidak ikut dalam pertempuran hanya bisa menyaksikan dari luar arena saja. Bisma yang agung tertegun melihat Karna yang berdiri di ujung barisan, demikian juga dengan Guru Drona. Mereka tidak menyapa Karna dan hanya berlalu begitu saja. Duryodhana menghampiri temannya dan berkata bahwa dia masih tetap menunggu Karna dalam pertempuran nanti. Dan sebelum Karna menarik busurnya, Kurawa tidak akan pernah mencapai kemenangannya. Karna pun menyemangati temannya itu. Walaupun secara fisik dirinya tidak ikut bertempur, namun jiwanya tetap menyertai Duryodhana. Di sisi lain, kubu Pandawa juga mengadakan pemujaan terhadap Dewa Bhairawa. Mereka dipimpin oleh anak-anak Pandu dan semua tokoh yang ada di pihak Pandawa memberikan penghormatan dengan senjatanya kepada Dewa Bhairawa. Anak-anak terlihat meminta doa restu kepada ibunya. Drupadi merestui mereka dengan kemenangan, namun ia terlihat sangat mencemaskan keadaan Abimanyu.
Abimanyu berusaha menghibur ibunya dengan mengatakan bahwa kecemasan itu tidaklah beralasan dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Pangeran Utara pun menjanjikan kemenangan kepada gurunya Arjuna, bahwa perang di hari pertama nanti ia akan pulang sebagai pemenangnya. Dewi Kunti datang untuk memberikan restu kepada para Pandawa. Ia mengatakan bahwa kemenangan sudah pasti menjadi milik anak-anaknya. Dewi Kunti berkata bahwa siapapun yang bersalah haruslah dihukum dalam perang ini, dan sudah menjadi tugas bagi Pandawa untuk menghabisi semua musuh-musuhnya. Di medan perang Kurusetra, bala tentara dari kedua belah pihak sudah berkumpul dari kedua sisi. Panglima perang dan tokoh-tokoh utama juga sudah bersiap di garis depan barisan tentara. Basudewa Krishna meminta Yudhistira untuk memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera menyerang. Namun Yudhistira justru memerintahkan kusirnya untuk membawa kereta perangnya maju ke arah pasukan Kurawa dan juga kakeknya Bhisma. Hal ini tentu membuat semua orang keheranan dengan apa yang telah dilakukan kakak tertua Pandawa itu. Sesampainya di depan kereta Bhisma, Yudhistira pun turun dengan membawa senjatanya, dan ia mengangkat tombaknya seolah-olah hendak menyerang kakeknya itu. Namun Yudhistira justru menancapkan tombak tersebut ke tanah dan berlutut di hadapan Bhisma. Para Kurawa menertawakan kejadian itu dan meremehkan keberanian Yudhistira. Dursasana mengejeknya dengan mengatakan apakah Yudhistira sudah mulai ketakutan berhadapan dengan kakek Bhisma beserta bala tentara Kurawa. Pangeran Duryodhana juga menimpali bahwa pintu maaf sudah tertutup bagi para Pandawa, namun jika ia ingin melindungi nyawa bala tentaranya, Yudhistira boleh menyerahkan diri dan bersedia untuk menerima hukuman mati. Raja Gandhara Sangkuni pun unjuk bicara dengan mengingatkan posisi Bhisma yang agung yang saat ini sebagai Panglima Perang Hastinapura. Yudhistira mengungkapkan bahwa sebelum perang dimulai, dirinya akan tetap menjunjung etika yang selama ini telah ia pegang teguh. Yudhistira mengambil tanah dan mengoleskan di dahinya, seraya meminta izin kepada kakeknya Bhisma untuk berperang atau memerintahkan para Pandawa untuk menyerahkan senjata mereka. Nah, bagaimanakah Bhisma menanggapi permintaan Yudhistira tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.